Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari BBC with Dina Bincang-Bincang Asik bersama Nabila dan Asna. Perkenalkan, saya Asnawiyah dengan NPM 2340401019 dan rekan saya Nabila Armanita dengan NPM 2340401018. Kami dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dengan lokal B2. Nah, pembuatan podcast ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah agama Islam. Teman-teman mau tahu nggak topik yang akan kami bahas untuk podcast ini? Langsung aja kali ya, Biel. Oke, topiknya adalah ilmu fikih. Nah, tapi karena ilmu fikih itu banyak sekali jenisnya dan nggak mungkin kami berdua nih bahas semuanya, jadi kami memilih salah satu topik fikih yaitu ilmu fikih ibadah. Mungkin menurut teman-teman topik yang kami bahas ini kurang menarik kali ya, apalagi Gen Z sekarang sukanya topik yang viral-viral yang kayak di TikTok ataupun Instagram. Nah, topik kita juga nggak kalah seru loh dan sangat bermanfaat buat teman-teman ataupun kami berdua. Makanya teman-teman nonton sampai habis ya. Oke, baik. Langsung aja kali ya. Fikih ibadah itu merupakan pemahaman terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang wudhu, tayamum, istinja, mandi janabat, sholat, zakat, puasa, haji, dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Oke, tapi sebelum menjelaskan secara intinya fikih ibadah, mungkin boleh kali ya kita bahas awalnya dulu nih. Seperti apa sih arti fikih itu sendiri dan bagaimana sih pengertian mengenai ibadah itu sendiri? Nah, boleh sih, supaya penonton lebih mudah paham kali ini ya. Tapi menurut kamu Nina, sepengetahuan kamu aja, fikih itu artinya apa sih? Aku pernah baca sih, menurut etimologi, kata fikih itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pemahaman atau pengetahuan, baik itu secara mendalam ataupun dangkal. Sementara secara istilah, fikih itu sendiri mengacu kepada ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang praktis. Nah, tapi adapun menurut para ahli fikih nih atau fuqaha, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara'ah yang bersifat bagi perbuatan para hamba atau mukallaf, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oke. Tapi selain menurut etimologi dan para ahli, ada juga nih menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan definisi yang komprehensif mengenai definisi fikih seperti dikutip dari buku Fikih Ibadah oleh Yulita Futria Ningsi. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syarat yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci. Nah, memang definisi fikih sendiri itu pun luas, sangat luas. Banyak banget sekali pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan orang yang mendefinisikan fikih itu dengan pendapat yang berbeda-beda. Tapi nih, Bill, itu kan tadi definisi fikih, tapi bagaimana nih kalau definisi ibadah itu sendiri menurut kamu atau pengetahuan kamu aja? Sama kayak kamu sebelumnya sih, Nak. Aku pernah baca atau searching juga, ibadah itu berasal dari kata Arab. Ibadah, jamaknya lafaz ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan dari akar kata yang kita kenal dengan istilah abdun atau hamba budak yang menghimpin makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Selain itu juga ibadah bisa diartikan dengan taat yang artinya patuh, tunduk, dengan setunduk-tunduknya artinya mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna asli ibadah adalah menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget tuh. Ya, ada juga salah satu nih dari kitab Al-Hidayah. Jilid ke-1 yang memiliki arti ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta beramal sesuai dengan dari pembuat syariat. Ya, betul banget nih. Jadi memang pengertian itu sangat-sangat mirip aja ya. Betul. Tapi menurut kalau dari sisi keagamaan itu sendiri, ibadah artinya apa ya?
Sebenarnya bukan menurut aku, tapi aku pernah baca nih, kalau dari segi keagamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ibadah itu meliputi semua bentuk perbuatan manusia yang ada di dunia, yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tindakan orang mukmin yang dilandasi dengan niat yang tulus dengan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang sebagai ibadah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi memang kalau artinya itu hampir sama aja sih sama yang sebelumnya kami jelasin berdua. Betul banget. Jadi memang kalau kita jelasin definisi ibadah itu ada pun banyak banget ya. Pandangan-pandangan berbeda dari sumber-sumber, tapi yaitu artinya pun kurang lebih sama. Nah, jadi berdasarkan penjelasan mengenai fikih dan ibadah tadi, maka dapat kita tahu ya kalau cakupan fikih ibadah meliputi hukum syariat yang mencangkup seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas tersebut pun tidak terbatas hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi juga akan meliputi semua kegiatan yang seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Dari segi definisi fikih ibadah. Tapi ini nak, kamu tahu nggak? Fikih ibadah juga ada prinsip loh. Waduh, aku belum pernah dengar lagi. Nggak tahu, coba nih kayak mana tuh? Jadi prinsip fikih ibadah itu ada 3 nih. Nah, jadi yang pertama ada muraqabah. Itu artinya kalau misalnya kita sedang sholat dan merasa yakin kalau kita tuh sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada ikhlas. Itu artinya kita melakukan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alasan seperti takut siksa neraka dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin waktu. Nah, jadi ketika kita beribadah harus sesuai dengan waktunya. Contohnya nih, nah kalau waktunya sholat zuhur, ya kita harus langsung sholat, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Jadi jangan sampai mendekati waktunya sholat asar baru kita sholat zuhur. Oke. Prinsip ketiga memang paling harus ditemuin sih, apalagi aku yakin ya teman-teman ataupun aku sendiri ataupun kalian ya itu masih sering susah nih terapin prinsip ketiga yaitu disiplin dalam beribadah. Waduh, betul banget lagi Nina. Jadi, oke, next ini ya teman-teman, selain prinsip fikih ibadah ada juga nih mengenai ruang lingkup fikih ibadah. Oke, mengenai ruang lingkup fikih ibadah nih. Nah, secara umum ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi 2, yaitu ibadah madha dan ibadah ghairul madha. Yang pertama itu ibadah madha, yang berarti ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan ataupun pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat qadai adalilalah. Misalnya itu seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan bersuci dari hadis yang kecil maupun besar. Oke, selanjutnya nih yang kedua ada ibadah ghairul madha. Itu artinya ibadah yang pelaksanaannya dapat direkayasa oleh kita nih sebagai manusia. Nah, artinya itu bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Nah, misalnya nih, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara halal yang bersih, larangan perdagangan yang garal, mengandung unsur penipuan ataupun sebagainya. Oke, nah jadi teman-teman, sekiranya itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup fikih ibadah. Kita jadi tahu banyak hal baru nih yang sebelumnya kita kurang ketahui. Nah, betul banget tuh. Oke, langsung lanjut aja, Bil. Oke, last but not least, itu ada juga macam-macam dari fikih ibadah. Apa aja tuh macam-macam ibadah? Nah, yang pertama nih, kalau dilihat dari segi umum dan khusus, ibadah dibagi menjadi 2 nih. Ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, dan ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syara. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan menggunakan air. Oke.
Lalu yang kedua itu dilihat dari tata cara melaksanakannya. Nah, ibadah itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ibadah madaniyah, yaitu seperti yang kita lakukan sehari-hari nih, yaitu sholat. Lalu ada yang kedua ada ibadah maliyah seperti yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan, yaitu zakat. Lalu yang ketiga ada ibadah istimaiyah, yaitu haji, sholat berjamaah, sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri maupun sholat Adha, Idul Adha. Lalu yang keempat itu ada ibadah ijabiyah, yaitu tawaf. Dan yang terakhir apa yang kelima nih, yaitu ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika berihram. Nah, yang selanjutnya nih, yang ketiga atau terakhir nih. Nah, dilihat dari niat melaksanakannya, ibadah dapat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah hakiki, yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata, misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah hakiki bersifat ghair makulatil makna, artinya tidak difahami secara makul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Nah, semua perbuatan dimaksudkannya hanya semata-mata ta'abbudi sebagai bentuk memperbudak diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua nih, ibadah sifati, artinya yang memperbuatkannya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau makulatul makna. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukrawi dalam pelaksanaannya memiliki hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan. Oke. Jadi itu tadi penjelasan mengenai macam-macam ibadah. Jadi sebenarnya podcast ini tuh banyak sekali manfaatnya buat teman-teman yang nonton ya, apalagi juga buat kami yang nyampein materinya ke kalian. Oh ya. Betul banget. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan kita tentang fikih ibadah. Banyak sekali manfaat yang kami berdua dapatkan dan teman-teman yang nonton podcast ini. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast dari kami berdua. Semoga pembahasan kami bermanfaat dan menambah pemahamannya dan bagi kita semua nih. Jangan lupa like-nya jika teman-teman suka sama podcast kita kali ini. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Asmawi ya. Dan saya Nabila Armanita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.